Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, kalau saudara mendengar kata salib, apa yang langsung terbayang, teringat oleh saudara-saudara? Salib. Mungkin ada di antara kita langsung mengingat Yesus yang disalibkan. Ada yang membayangkan kengerian salib itu. Ada yang membayangkan kalung salib. Seperti para pendeta memakai kalung salib sebagai bagian dari pakaian jabatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, sadarkah saudara apa yang ada di balik peristiwa penyaliban Yesus? Apa yang ada di balik peristiwa salib Yesus? Sekarang ini ada banyak macam salib. Ini salib pendeta, ada kalung salib, liontin salib dengan berbagai macam perhiasan berlian di sana. Ada juga salib seperti ini. Ya. Tetapi saudara-saudara, di balik semua itu, mari hari ini dalam Jumat Agung kita coba memperhatikan dengan sungguh apa makna di balik salib Kristus. Di sebelah kanan saya ada salib Kristus, saudara-saudara. Di sini berbeda dengan salib saya ini. Ini bagus, tetapi ini begitu kasar. Ada mahkota duri di sana, lambang kesakitan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Begitu kasar. Dan salib yang dipanggul oleh Yesus pada waktu itu 57 kilogram. Saudara, begitu berat, begitu kasar. Dan Yesus memikulnya saat tubuhnya bercucuran darah. Mulai dari kepalanya karena mahkota duri ini. Lalu punggungnya sebagai hasil dari cambukan para prajurit Romawi yang telah tercabik-cabik dan berdarah. Ia harus memikul salib. Dan 3 kali katanya ia jatuh saat ia memikul salib. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maknanya? Hari ini saudara kita diajak untuk melihat bahwa salib itu adalah lambang kemenangan. Kemenangan saudara-saudara adalah hasil dari perjuangan yang luar biasa, yang sekaligus juga menampilkan kemuliaan orang yang menang itu. Sehingga salib itu saudara-saudara kita bisa maknai hari ini lambang kemuliaan dan kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Alkitab saudara-saudara memberikan kesaksian tentang salib secara kontradiktif, berlawanan satu dengan yang lain. Lihat mulai dari bacaan pertama tadi saudara-saudara, Yesaya 52 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, akan menang, akan memiliki kemenangan. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ya, hambaku akan menang, akan berhasil, akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Di dalam ayat 13 itu di sana dituliskan itu. Tetapi saudara-saudara, ayat 14 sampai dengan pasal 53 yang dibaca tadi menggambarkan kontras dari hamba yang menang, hamba yang akan dimuliakan, hamba yang akan ditinggikan. Yaitu hamba yang buruk rupanya, hamba yang seolah-olah ia ditulahi, hamba yang terkutuk, rupanya pun orang tidak mau melihatnya. Orang menutup mukanya melihat wajahnya. Saudara-saudara, demikian juga dengan apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, saudara-saudara. Ditinggikan itu, saudara-saudara,
Yohanes 12 ayat 32, saya membacakannya buat saudara-saudara. Yesus, ini perkataan Yesus saat ia memberitakan tentang penderitaannya. Dan aku, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara perhatikan bagaimana caranya ia akan mati. Bagaimana Yesus menyampaikan cara ia akan mati. Ayat 32. Bahwa ia akan ditinggikan. Apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dikatakannya saat ia mau mengatakan bagaimana caranya ia mati. Yesaya 52 ayat 13 tadi mengatakan bahwa hambaku akan ditinggikan, dimuliakan. Lalu di dalam surat Ibrani dan juga kitab Injil yang lain, saudara-saudara saya tidak membacakannya karena waktu. Ditinggikan ini, dia ditinggikan seperti Musa meninggikan ular pada waktu itu. Dan siapa yang memandang ular yang ditinggikan di atas tiang itu, ia tidak mati. Demikianlah anak manusia. Ditinggikan di sini saudara-saudara boleh dimengerti sebagai dimuliakan. Tetapi ditinggikan di sini ada ditinggikan di atas kayu salib. Disalibkan. Karena itu pertama-tama kita bisa pahami bagaimana salib ini menjadi lambang kemuliaan. Sebab anak manusia Yesus itu ditinggikan di atas kayu salib itu. Sebagai anak Allah yang kudus, yang suci, yang mulia. Ia ditinggikan. Dan disitulah letak kemuliaan. Puncak kemuliaannya. Bagaimana ia memberi diri dibiarkan tersiksa, dicambuk, dicerca, dicela, diejek, diolok, ditampar, diludahi, dihina. Dan tergantung terkutuk. Seorang yang kudus, yang maha mulia. Yang memiliki segala sesuatu yang tidak bernoda, tidak bercela. Tetapi sekarang menjadi celah di atas kayu salib ini. Saudara-saudara, orang yang mau mengosongkan diri, merendahkan diri padahal dia memiliki segala kuasa, segala kemampuan untuk melakukan apa saja, tetapi dia memberi diri untuk ditinggalkan, dihina, diolok, didera, dicerca, disakiti sampai mati disalib. Demi dunia ini, demi saudara dan saya. Disitulah saudara-saudara letak kemuliaannya. Bukan karena statusnya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Itu betul. Tetapi kemuliaannya itu dia nyatakan saat dia mau atau ditinggikan di atas kayu salib itu. Karena itulah makna pertama, salib adalah lambang kemuliaan. Di mana anak Allah yang maha suci itu menanggung dosa manusia. Menanggung segala kejahatan, akibat kejahatan-kejahatan dan pemberontakan kita kepada Allah. Dengan rela ia melakukan semuanya. Sebagai bukti cinta Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, salib itu lambang kemenangan. Kemenangan terhadap kejahatan. Kemenangan terhadap dosa, kuasa dosa dan akibat dosa, yaitu hukuman dosa, yaitu maut itu sendiri. Yesus disalibkan, disiksa sampai dia mati di atas kayu salib. Lambang kemenangan. Tetapi saudara, mari perhatikan. Bukan sekedar kemenangan terhadap kejahatan, tetapi Yesus mau menunjukkan bagaimana orang yang menang di dalam dia. Sepanjang proses dia mulai ditangkap di Taman Getsemani sampai dia ada di kayu salib. Yesus diam menjalaninya. Yesus menampilkan tetap pada kebenaran dan identitas dirinya tentang siapa dia. Yesus tetap menunjukkan cinta kasih Allah kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ibunya, murid-muridnya yang lain, dan juga kepada dua orang penjahat. Salah satunya meminta Yesus untuk mengingat dia. Dan Yesus memberikan jaminan, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Ia tetap memberi perhatian kepada ibunya.
Ia memberi perhatian kepada murid-muridnya. Ia juga meminta Bapa mengampuni orang-orang yang menyiksa dia, menyalibkan dia. Memperlakukan dia secara tidak adil dan bahkan secara tidak manusiawi. Ampunilah mereka Bapa. Yesus juga mati buat mereka. Yesus juga memberikan peneguhan kepada murid-muridnya, Yudas dan juga kepada Petrus yang menyangkalinya. Yesus menyatakan siapa dirinya di hadapan Pilatus, tapi dia membungkam segala sesuatu yang dia pikir tidak perlu dia bicarakan. Kerajaanku bukan dari dunia ini, tetapi dari sorga. Itu sebabnya mengapa aku tidak membawa pasukan untuk melawan penangkapan ini. Diawali di Taman Getsemani. Siapa yang kau cari? Ini aku, tangkaplah aku. Saudara, dia yang menyerahkan diri. Bukan kekuatan pasukan itu yang membuat Yesus terseret ke pengadilan. Tetapi ia sadar identitas dirinya bahwa anak manusia harus mati demi menebus dosa dunia. Ia menyerahkan dirinya. Inilah aku. Lepaskanlah murid-muridku karena engkau mencari aku. Lalu ia menjalani satu demi satu seluruh proses. Pengadilan mulai dari Hanas, Kayafas, Pilatus. Saat didera, saat diludahi, saat ditampar, saat diperolok. Dia diam. Satu-satunya teriakan yang kita baca di dalam kesaksian Alkitab adalah saat ia mau meregang nyawa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat dia mau terpisah masuk ke dalam dunia orang mati. Untuk menunjukkan betapa dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Itulah saat yang paling menyakitkan bagi Yesus. Dan Yesus tahu, dan itu mau memberikan gambaran betapa sakitnya manusia dan dunia ini kalau tidak ada juru selamat yang menebusnya. Livia tadi menyanyikan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya menangis tadi mendengar Livia menyanyi. Membayangkan betapa sakitnya Yesus. Tetapi ia rela melakukan semua itu. Dia tahu siapa dirinya. Ia tahu misinya di dunia ini. Dia harus memberikan nyawanya bagi tebusan bagi dunia ini. Lalu saudara-saudara, ia tahu misinya sudah selesai. Maka dengan jelas ia mengatakan sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada para prajurit itu, bukan pada kesengsaraan yang sudah tidak tertahankan lagi, tetapi kepada Allah Bapanya. Ia memberikan dirinya untuk korban penebus dosa saudara dan saya, dosa dunia ini. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya. Itu sebabnya kita membaca dalam Injil Yohanes bahwa ia tidak dipatahkan kakinya karena dia sudah mati. Dia tidak mati di tangan para prajurit yang mematahkan kaki orang-orang yang disalib. Tetapi ia mati menyerahkan nyawanya setelah ia memberi hidupnya untuk dunia ini. Dia pun menyerahkan kematiannya untuk membuat dunia menang atas kejahatan. Beroleh pengampunan dan kembali dipulihkan dalam relasi dengan Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Ibrani tadi. Yang kita baca surat Ibrani 10. Dia telah membuka jalan baru. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita membaca tadi di dalam Injil Yohanes bahwa jubah baju Yesus dibagi-bagikannya, jubahnya diundi sebab tidak berjahit satu dengan yang lain. Tidak ada jahitan tapi satu helai kain jubah. Itu biasa jubah para imam besar. Dan ini mau menunjukkan Yesus mati sebagai imam besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam bahasa Latin imam besar itu
Pontifex artinya pembangun jembatan. Saudara, Yesus mati di kayu salib, menang atas kejahatan sebagai imam besar yang sejati, karena dia tidak hanya membawa korban lembu sapi dan sebagainya sebagaimana imam besar biasanya membawa korban penebus dosa dari umat, tapi Yesus membawa dirinya untuk menjadi korban penebus dosa dunia ini. Dia menjadi pembangun jembatan antara manusia dengan Allah. Maka manusia yang sudah kehilangan kemuliaan karena dosa-dosa dan pemberontakannya kepada Allah, kembali dipulihkan kemuliaan Allah dengan mendamaikan manusia dengan Allah lewat penyaliban Kristus. Itu sebabnya salib itu adalah lambang kemenangan. Nah, saudara, apa artinya buat saudara dan saya kalau salib itu lambang kemenangan, kalau salib itu lambang kemuliaan? Saudara-saudara, seringkali kita menganggap orang yang mulia itu adalah orang yang tinggi jabatannya, orang punya banyak harta, orang punya kekuatan, dan dia bisa melakukan apa saja dan dia ingin orang lain menghargai dia. Berpusat pada dirinya bahwa dia adalah orang yang pantas dihargai dan dimuliakan. Itu sebabnya kita sulit sekali menerima orang yang kurang menghargai kita, kurang menghormati kita, apalagi memfitnah kita. Salib lambang kemuliaan karena Yesus sudah menunjukkan betapa ia dihina sebagai anak Allah yang maha tinggi, tetapi dia begitu terhina oleh orang-orang dan dunia ini karena dosa manusia. Tapi dia diam, dia rela menjalani semua itu. Ia merendahkan diri, dan karena itu kita belajar, saudara. Belajar untuk tidak berfokus kepada diri tetapi mengingat salib Kristus sebagai lambang kemuliaan. Memikul salib, membiarkan orang memperlakukan kita yang kurang atau tidak menghargai kita. Tidak berfokus ke situ. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi dengan kita sendiri, kita punya urusan juga dengan Tuhan. Saat orang tidak menghargai kita, saat kita benar lalu orang mempersalahkan kita, malah menyulitkan kita, malah memperlakukan kita secara tidak adil, malah kita difitnah. Mari ingat, di balik semua itu adalah lambang kemuliaan. Salib yang juga harus kita pikul seperti Yesus memikul salib. Saudara, kita mesti ingat saat kita diperlakukan tidak adil, semena-mena atau tidak dihargai, ingat salib. Bahwa di balik itu ada kemuliaan. Bahwa Yesus yang tersalib itu telah memulihkan relasi kita dengan Allah dan mengembalikan kemuliaan Allah pada diri kita. Yesus telah menang, mengosongkan diri saat ia disalibkan. Saat ia sampai ia mati, ia telah menang memikul salib itu. Ia telah menang menyangkal diri. Karena itu saudara-saudara, ketika kita menghayati pada hari Jumat Agung ini, salib lambang kemenangan, marilah kita juga terus berjuang. Bahwa memang salib harus kita pikul kata Yesus kalau mau mengikut Yesus. Kita berjuang untuk menang menyangkali diri. Yang cenderung untuk hidup semena-mena. Hidup menurut maunya kita, jalannya sendiri. Tadi di dalam Yesaya 53 dikatakan. Yang cenderung untuk membalas kejahatan orang dengan kejahatan lagi. Yang cenderung untuk tidak setia dan tidak taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Mari kita berjuang salib Kristus ini. Salib ini adalah lambang kemenangan. Kita sudah dimenangkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Lewat kematiannya. Dan kita pun dipersekutukan dengan kematian Kristus, bukan? Mari kita berjuang. Untuk kita pun bisa menang dari penyangkalan diri. Menang memikul salib. Saudara, Prapaskah dengan doa puasa sebenarnya melatih kita untuk itu. Saya pun sering gagal, saudara-saudara. Gagal untuk menjadi orang yang mulia, yang sudah dimuliakan oleh Tuhan. Untuk tidak memberontak terhadap segala hal yang rasanya orang melecehkan, merendahkan, tidak menghargai, bahkan memperlakukan tidak adil saat saya benar. Saya juga sering gagal
untuk mengosongkan diri, untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tapi tahukah saudara, di dalam surat Roma dikatakan bahwa Yesus mati satu kali. Dia masuk ke dalam kubur satu kali. Dia disalibkan satu kali untuk menebus dosa saudara dan saya dan dunia ini. Saat kita perjamuan kudus, seperti sekarang ini, Yesus yang memerintahkan supaya saat kita makan roti dan minum air anggur perjamuan, kita boleh mengingat akan Dia. Lakukanlah itu, kata Yesus di dalam 1 Korintus 11. Lakukanlah itu menjadi peringatan akan kematianku. Lakukanlah itu untuk mengingat salib lambang kemenangan. Dan lewat perjamuan ini Dia memberi kekuatan kepada kita yang seringkali gagal untuk memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus sebagaimana Yesus melakukan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah sampai di kayu salib, bahkan sampai mati, masuk ke dalam kubur. Hari ini saudara, kita bersyukur. Kita yang sering gagal, paling tidak saya bersyukur karena undangan perjamuannya menolong saya untuk mengingat betapa saya sebenarnya tidak pantas menerima ini. Tetapi kasih Allah lebih besar dari pelanggaran kita. Ia memberikan undangan itu agar kita mendapat kekuatan iman untuk terus mengingat bahwa salib itu lambang kemenangan. Dan itu diberikan juga kepada setiap kita. Sehingga saat kita terus berjuang untuk memikul salib, untuk menyatakan ketaatan kita kepada Allah lewat mengasihi Allah dan sesama kita, Tuhan akan memampukan kita. Dan kita akan terus diberi kesempatan oleh kesabaran Allah untuk terus berjuang, menunjukkan kemenangan demi kemenangan dari setiap upaya penyangkalan diri yang sulit kita lakukan. Upaya untuk mengosongkan diri yang sering kali gagal kita lakukan. Saudara, karena itu saat nanti perjamuan kudus, ingatlah. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman. Untuk mengingat salib lambang kemuliaan dan kemenangan. Dan kita akan menapaki hari-hari di dalam jalan kemuliaan dan kemenangan lewat salib Kristus. Tuhan menolong kita. Amin.